kami. Terus kenapa cuma senggol dikit doang? Lu ada yang rusak nggak? Gue tanya. Udah jangan. Bu, jangan ya kayak gitu. Jangan nyakitin anak saya gitu. Saya nggak suka. Lihat saya nggak salah ya. Udah. Damai ya, udah ya. Gue cuma urusan sama Angga. Gue urusannya cuma sama Angga doang. Udah. Kamera gue jadi apa-apain. Ibu Linda, dia itu mau ngelaporin anaknya dan khawatir sama perilaku anaknya udah mulai berubah. Badung ya. Aduh, apaan sih nih? Apaan sih? Mas, jangan dibuka. Mas, jangan dibuka, Mas. Apa? Mas Farid. Ini dikeroyok lagi. Pas kita mau jalan ke rumah pelapor, tiba-tiba di tengah jalan kita digedor-gedor sama sekumpulan cowok bermotor. Mereka bilang mobil kita udah nabrak motor mereka. Padahal jelas aku lihat kita nggak nabrak sama sekali. Nah, terus mereka bilang minta ganti rugi. Nah, ini modus nih. Ganti rugi lo? Ganti rugi? Lu nabrak motor ganti rugi apa? Tunggu. Ganti rugi apa? Nabrak orang nggak ada apa-apa kok, cuma tunggu tahan. Kenapa cuma spion gue? Lu kenapa spionnya? Rusak mana? Nggak ada apa-apa yang nggak rusak. Lu jangan ganti rugi aja dong. Maksud lu cari macam-macam apa? Sadar mobilnya. Lu bisa nyantai nggak? Lu yang bisa nyantai nggak? Gue dari tadi nyantai. Nabrak. Nabrak apaan? Lu lihat? Apa rusaknya? Lu lihat? Apa rusaknya? Cuma nyenggol doang. Lu berani sama anak kampus sini ya? Gua bukan masalah berani apa enggak. Enggak ada apa-apa, lu kenapa harus marah-marah? Cuman ngelak doang. Lu nggak tahu daerah sini. Hah? Atau daerah sini. Gua memang daerah sini. Terus kenapa? Iya Tuhan, ini gimana? Hah? Kuasa kami nih, daerah kami nih. Terus kenapa cuma senggol dikit doang? Lu ada yang rusak nggak? Gua tanya. Lu ada yang rusak nggak? Gua bisa santai kalau lu juga pada santai dong. Hah? Udah nabrak kalian yang nabrak kita. Jangan ngarang-ngarang dong. Udah jangan. Kayak gitu dong. Saya telepon polisi. Udah. Lu kalau nggak gini cari polisi aja. Oke. Udah, sekarang lu. Balik. Orang nggak kenapa-napa juga lu jangan aja deh. Menang lu ya. Besok gua ketemu lagi habis. Gua nggak takut. Gua nggak salah. Gua nggak takut. Cabut. Peduli gua. Gua lagi habis gua semua. Ya lu nggak tahu aja mobil dong gua dah. Ngapain lu gua? Sana, balik lu. Saya udah kasih tahu nomor kalian. Lo. Awas. Apalin. Udah. Tuhan, kaki ibu. Udah. Ayo, jalan. Bro, lu nggak apa-apa? Nggak apa lu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tadi kayak inget aja sih. Gila banget. Nggak kenapa-napa, cuma senggolan dikit doang. Aku kan hadap sana, Mas. Aku nggak lihat kita tuh nabrak mereka, nggak lihat sama sekali. Enggak, cuma senggolan spion doang. Nggak ada yang rusak juga. Dan itu pun kayaknya dari mereka. Nggak, itu ngada-ngada, Mas. Ngada-ngada. Emang cari ribut. Kalau cuma marah, nyetir hati-hati nggak apa-apa. Pakai pukul mobil, minta ganti. Nah itu tujuannya minta ganti. Tujuannya minta ganti. Itu pasti banyak tuh yang dikitin sama mereka tuh. Masih muda udah jadi preman. Kita udah sampai ya, Mas ya? Gimana? Bisa masuk nggak? Nggak bisa, Mas. Jalan kaki aja. Ini dia bilang mentok pagar coklat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Linda. Itu ada buka. Assalamualaikum, Bu Linda. Iya. Saya Faris sama Alis. Oh iya. Dari Antv. Terus ini. Ya, Bu. Alis ya? Iya. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ya. Yuk masuk ke dalam. Iya. Silakan duduk. Mas Farid, Mbak Alis. Pak. Ya,
Capek ya udah jauh. Ya lumayan tadi sempat ada kejadian dulu di Iya. jalan gitu. Ada preman. Ada preman ya senggolan dikit dia minta ganti padahal nggak kenapa-napa Pak. Masih kecil, masih muda lagi ya. Masih anak-anak. Iya makanya ya udahlah. Biar dia tapi syukur alhamdulillah nggak kenapa-napa sih ya. Iya. Itu. Ya Ibu Bapak mohon maaf sebelumnya kita kan kemarin baca emailnya nih. Iya. Ya, cuma kan Ibu sama Bapak pengen kita nelusurin pengen tahu gitu ada perubahan sikap dari anaknya. Perubahan sikap itu kayak apa ya Bu? Seperti apa sih? Ini Mas, anak saya udah beberapa hari nggak pulang. Jadi saya khawatir karena apa? Udah beberapa hari ini lost contact untuk WA. Sama sekali nggak ada kabar-kabaran? Nggak ada, telepon pun nggak. Saya WA pun, saya telepon nggak ada, nggak aktif sama sekali. Sudah beberapa hari saya khawatir pergaulan bebas di luar sana kayak gimana. Ada narkoba, ada pergaulan bebas geng motor, kayak gimana. Oh, saya takut. Oh, jadi gitu ya, kayak yang Ibu khawatirin ya? Iya. Kalau nggak ada kabar sama sekali, bisa lapor polisi mas. Iya harusnya sih. Kalau Iya, 2 saya kali 24 jam harusnya lapor polisi, udah lapor polisi. Saya belum untuk lapor polisi, cuman untuk ini saya juga bingung, makanya saya minta bantuan dari Mas Farid sama Mbak Alis untuk mencari anak saya. Tarik kalau kayak gini deh. Iya. Kita coba bantu tapi sambil jalan paralel ya Bu. Kita juga kabarin polisi. Iya. Jadi dari kita ngebantu cari, karena ini udah lebih dari 2 hari, Iya. ya Ibu harus kabarin polisi juga. Kalau apa kita jalan paralel aja ya, dia polisi jalan kita juga jalan. Takutnya ya kan banyak kejadian-kejadian apalah ya. Nah dia kuliah, sekolah atau kerja? Iya. Kuliah. Iya. Kuliah. Ini saya juga pusing jadinya. Ini gara-gara dedinya selalu marah-marah, jadi dia gak betah di rumah. Kalau misalnya Dedi sih, Mami yang salah. Seharusnya Mami tanggung jawab di rumah ini. Ya, Dedi kan kerja. Ya, jadi nggak sempat ngurusin si Angga. Dedi, aku juga sibuk. Mami sibuk aja. Mami nggak pernah bikin si Angga. Please, Dedi. Mami ini. Pak. Ini gimana ya? Bu Linda sama suaminya justru saling menyalahkan akan perubahan sikap dari anaknya Angga. Ya kalau kayak gini nggak akan bisa nyelesain masalah. Sekarang gini Pak Bu, kalau saling menyalahkan nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, saya mohon Bapak sama Ibu jangan berantem kayak gini lah gitu. Ya, biar kita bantu. Karena ya kalau marah, ya yang namanya marah Pak Bu, nggak akan bisa nyelesain masalah gitu pokoknya. Iya lah. Soalnya Maminya ini selalu manjain anak saya namanya si Angga ini. Jadi saya pusing saya. Dedi, Angga itu anak satu-satunya kita, Dedi. Wajar kalau aku sayang sama dia. Betul, Mam. Tapi nggak seperti itu cara memanjakan anak. Boleh tahu nggak dia kuliah di mana? Gini Mas, dia sekarang lagi libur. Dia memang kuliah, tapi dia sekarang lagi libur. Cuman kalau misalkan Mas pengen tahu dia ada di mana, biasanya sih dia suka nongkrong di tempat lesnya gitu sama Oh, gitu. teman-temannya. Ada teman dekatnya namanya Meta. Nah Ibu beberapa hari belakang ini udah datang di tempat lesnya. Oh gini Mas, saya udah kesana, tapi nggak ketemu juga. Saya minta nomor yang baru ke teman-temannya juga nggak ada yang tahu. Aduh. Saya bingung. jadinya. Nomornya Meta juga Ibu belum punya. Saya Takutnya terjadi apa-apa juga Bu. Ya udah kalau apa deh kita coba ke sana, kita coba tanya guru-guru lesnya ya. Iya. Bu ya Ibu belum pernah nanyain kan, cuma ngeliat aja kan? Iya. Ya udah nanti kita temuin ke sana ya. Baik ya Iya, Pak. iya, iya, Pak. Iya. Mas, itu Meta Mas. Teman dekatnya Angga Mas. Yang mana? Kita turun Mas, di depan Mas. Meta, Tante, Meta, lihat Angga nggak? Angga baru aja kesanain. Kemana? Ke markas geng motor. Geng motor? Astagfirullahaladzim. Meta tahu tempatnya? Tahu, tapi aku ada janji sama teman. Aduh, tunjukin dong Meta, soalnya berapa hari nggak pulang. Tolongin tante, Meta. Tolongin tante. Teman teman dulu ya. Ya udah. Gimana Mbak? Ya, Aku khawatir. kok geng motor? Aduh. Udah aku anterin ya Tante. Nggak ulan. Bisa Ya udah, yuk. Yuk. Gimana ya Mas?
anak saya, Mas. Untung aja Meta mau nganterin kita ke markas geng motornya Angga. Dan bener aja sampai sana kita lihat Angga lagi sama teman-teman geng motornya. Yang mana? Mana? Udah, sabar bro. Bentar bro, ada nyokap gue nih. Kamu lagi apa? Nah, Mami ngapain kesini, Mi? Kok kamu kasar banget sama Mami? Ya Angga malu Mi sama teman-teman Angga. Enggak. Mami kangen sama Angga. Lu ya Meta bilangin ke Mami gua di sini. Aku kasihan sama Mami kamu nyariin kamu. Tapi nggak usah bilang juga gua di sini, nggak usah kasih tahu. Enggak. Apaan lagi? namanya Lah, juga ini orang. ngapain ikut campurin apa kamera nih? Matiin nggak? Singkirin nggak? Udah gini Enggak, enggak. Kita mau bantuin ibu lu, dia khawatir. Ya nggak gini juga, nggak gini juga bang. Berhari-hari lu gak pulang. Nggak boleh gitu juga mak. Enggak. Mami kangen, Dede kangen. Mi, Angga malu Mi sama teman-teman. Ngapain sih Mami kesini? Angga kelihatan marah dan malu banget di depan teman-temannya. Bahkan Angga sampai mendorong ibunya. Sebentar dong. Lu masuk dulu. Gua cuma ngomong sama Angga. Meta, Ini yang tadi nih, yang nabrak Ikut gua. kita. Udah masuk. Oke. Iya. Bu, sini Bu. Iya. Angga. Udah. Angga. Ikut gua. Sama tadi bang. Bikin nggak ada. Naik lu. Udah, lu nggak usah. Udah. Damai ya, udah ya. Gua cuma urusan sama Angga. Gua urusannya cuma sama Angga doang. Udah. Kamera gua jadi apa-apain dong. Udah, gua cuma bilang kamera gua jadi apa-apain. Oke? Iya, udah. Udah, gua balik. Gua cabut. Iya kita pergi. Udah, kamera gua jadi apa-apain. Udah. Iya, kita pergi. Gua pergi. Ibu ayo, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Udah. Iyalah sana semuanya. Aduh. Udah, Hero. Udah, lu. Bro, udah biarin. Mas, udah. Udah nih markasnya, udah. Nggak bisa. Udah. Ya ampun. Iya, udah, biarin. Anak saya di mana? Aduh, dia sama Meta tadi pergi. Sama Meta kok. Ibunya punya nomor Meta kan? Kayak gitu. Ada kita kontak Meta aja kita tanya. Biar nggak apa-apa. Dorong tadi. Cuma baret doang kok. Kita balik ke rumah sakit aja, Pak. Gosong-gosong cuma baret aja, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita fokus sama Angga aja dulu deh. Kita telepon supir dulu deh buat ibu kita. Gimana, Mas? Anak aku. Dia harapan aku satu-satunya, Iya. Mas. Aku bingung. Ibu jangan putus asa. Masih ada harapan kok. Saya tadi ngelihat ya masih bisa diubah lah Angga. Ini berarti ada yang harus kita cari tahu kenapa Angga bisa berubah kayak gitu. Itu yang harus kita cari tahu. Satu hal yang ibu harus syukuri, dua hari menghilang, Angga baik-baik kan, nggak diculik, nggak apa, yang penting dia baik-baik. Tinggal sifatnya aja kita rubah ya, maksudnya pelan-pelan. Ya. Dan mungkin mulai sekarang ibu sama suami berhenti saling menyalahkan ya. Ya. Karena kalau saling menyalahkan nanti malah nyari Angganya, benerin Angganya nggak enak. Ini memang salah kami berdua. Udah nggak apa-apa.